Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaferi Anwar, dosen Universitas Haji Sumatera Utara, pengampu mata kuliah keperawatan bencana yang terdiri dari 3 SKS pada Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang keempat dengan topik peta resiko bencana, di mana tujuan dari pembelajaran hari ini mahasiswa mampu menganalisis resiko bencana, dan yang kedua mampu membuat peta resiko bencana, kemudian mampu membuat mapping resiko terkait kebencanaan. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran hari ini adalah metode ceramah dan diskusi dengan media yang digunakan yaitu laptop, internet, dan Google Meet. Dan selamat mengikuti pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertemuan yang keempat yang berkaitan tentang pemetaan daerah rawan bencana, di mana di pertemuan ini tujuan dari pembelajaran adalah bagaimana kalian bisa mampu menganalisis lingkungan yang berisiko terhadap bencana, khususnya nanti di lingkungan tempat kalian bekerja, itu di rumah sakit maupun di puskesmas ya, secara umum pada masyarakat. Dan yang paling terkhusus itu adalah bagaimana kalian sebagai seorang mahasiswa mampu menyiapkan dan mampu merencanakan konsep penanggulangan bencana dengan meminimalkan resiko dari bencana itu sendiri. Makanya dalam hal ini pemahaman tentang pemetaan risiko bencana ini amat sangat diperlukan dan amat sangat penting agar supaya ke depannya kalian bisa memappingkan kira-kira hal-hal apa saja, karena berkaitan tentang tugas yang minggu lalu sudah kita siapkan ya, itu pun ada mapping tentang risiko bagaimana penanggulangan bencana yang sekarang sedang terjadi. Baik ya, kita akan mulai. Nah, pemetaan resiko bencana. Pemetaan resiko bencana dalam konsep sekarang ini adalah bagaimana kita menyiapkan diri, baik itu dari sarana prasarana, dari pihak SDM-nya juga dalam pengembangan penanggulangan bencana itu sendiri. Di mana bencana ini harus bisa kita kurangi dampaknya, itu yang paling utama. Nah, konsep pemetaan risiko bencana itu ini. Jadi, risiko bencana itu dapat dinilai sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Kita semua sudah belajar bahwasanya setiap bencana walaupun sama bentuk bencananya, kemungkinan akan berbeda dalam tingkat penanggulangannya, ya. Nah, di situ harus kita ketahui. Jadi di suatu wilayah itu pasti memiliki ancaman-ancaman yang sifatnya kecil maupun besar. Jadi kita harus mampu menganalisis risiko bencana yang dihadapi nantinya, sehingga kita dapat melakukan tindakan atau dapat menentukan metode-metode apa saja yang harus kita lakukan terkait pemetaan berbasis sistem informasi. Kalau di sini bisa disingkat dengan SIG ya, sistem informasi geografis. Nah, SIG sendiri itu apa yang dihasilkannya gitu kan. Yang pertama ada peta ancaman, kemudian kerentanan, kemudian kapasitas, dan peta resiko itu sendiri. Di tahun 2020 yang lalu, pemerintah juga mengeluarkan konsep pemetaan resiko yang bersifat Android. Kalau kalian mau melihat pemetaan secara menyeluruh, itu ada di beberapa buku-buku yang sudah online berkaitan yang terbaru. Jadi setiap tahun itu pemetaan dan tren-tren bencana yang terjadi itu selalu up to date, yang harus bisa kita ikuti kelanjutannya. Nah, di dalam metode analisis risiko ini kita harus bisa menggunakan GIS tersebut ya, sistem itu untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan dan mengetahui pemetaan wilayah-wilayah tertentu. Misalnya di satu kecamatan ada berapa desa, atau di satu provinsi itu ada berapa kabupaten kota, di mana kabupaten kota itu memiliki satu konsep yang setiap daerah itu memiliki perbedaan berkaitan masalah yang dihadapinya. Contohnya salah satu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan diri dari segi SDM dan lingkungan berkaitan menghadapi bencana. Sehingga
hal yang paling utama dalam pemilihan parameternya itu adalah antara lain bisa analisis ancaman, baik itu kalau satu daerah itu resiko dengan gempa, misalnya Nias itu resikonya dengan gempa yang hampir kalau dilihat per minggu atau per harinya itu ada aja selalu, tapi kenyataan yang ada adalah kadang gempa itu bisa langsung dirasakan dengan kapasitas kurang lebih di atas 4 atau di atas 5 baru bisa dirasakan manusia. Kalau dia 3 ke bawah biasanya getaran itu bisa dirasakan. Kemudian ancaman banjir, daerah-daerah ancaman banjir yang sifatnya padat penduduk, kemudian lereng-lereng berbukit, itu ancaman-ancaman itu bisa saja kemungkinan bisa terjadi. Ya, kemudian ada kerentanan terkait parameter apa yang menjadi resiko dan apa yang kira-kira menjadi kekurangan di setiap daerah dalam menghadapi bencana. Kemudian kapasitas-kapasitas apa saja yang sudah dimiliki dan belum dimiliki oleh setiap daerah dalam penanggulangan pengurangan risiko bencana itu sendiri. Nah, sifat dari risk map-nya ini sendiri sifatnya berdinamis. Ya, ada 3 sifat risk map-nya, risiko mapping-nya itu ada dinamis, ada partisipatif, ada akuntabilitas. Nah, ini bisa kita lihat data pemetaan yang kita ambil mapping di Provinsi Sumatera Utara, kita ambil salah satu. Kalau nanti yang di Aceh beda lagi dengan yang di Aceh. Misal kita lihat mapping rawan longsor ada di 54 lokasi ya di jajaran wilayah di Polda Sumatera Utara, di Provinsi Sumatera Utara. Contohnya di mana aja, misalnya Tanah Karo itu ada 4 titik resiko terjadi bencana. Kemudian Humbahas gitu kan. Kemudian Dairi ada 3 lokasi, ada Samosir, Tobasa, ada Pak Barat, ada Padang Sidempuan, Serge, Tebing Tinggi, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, Taput, Tapsel. Itu merupakan titik-titik di mana rawan akan yang namanya longsor. Kemudian kalau rawan banjir misalnya di mana? Bisa Binjai misalnya. Terus kemudian mana? Medan. Nah, itu merupakan titik-titik yang bisa kemungkinan pemetaannya kita akan jumpai. Kalau di Aceh, misalnya rawan longsor itu ada di mana saja? Misalnya di daerah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang misalnya gitu kan, baik itu Takengon, Belang Kejeren, itu resikonya terjadinya tanah longsor misalnya. Itu harus kita mapping secara umum setingkat provinsi. Tapi kalau tingkat daerah, tingkat desa, itu juga bisa kita mapping berkaitan tentang desa-desa mana saja atau lingkungan-lingkungan mana saja yang berpotensi terhadap terjadinya longsor atau bencana-bencana lainnya. Itulah roadmap yang harus bisa kita siapkan. Nah, ini salah satu contoh risk map-nya salah satu bencana yaitu COVID. Ya. Sumut ya dari hasil data persebarannya di Provinsi Sumatera Utara, Medan Langkat saat itu memiliki kondisi yang amat buruk terhadap penyebaran COVID-19 gitu. Jadi diarsir dengan warna merah. Misalnya seperti itu. Nah, data ini update per tanggal 26 bulan 4 tahun 2020 misalnya. Sumbernya mana? Medianya lengkap. Jadi ketika kalian pun ditugaskan sebagai seorang petugas nantinya di rumah sakit dalam kondisi bencana, kita harus punya roadmap khusus rumah sakit. Misal, pasien yang butuh ventilator berapa orang, gitu kan? Kemudian pasien yang dirawat ini berapa orang, perawatnya yang lagi off berapa orang, yang bisa bekerja berapa orang, kemudian pasien yang dalam kondisi di ruangan ICU berapa orang. Itu juga kita harus tahu. Itulah namanya roadmap setingkat institusi atau setingkat rumah sakit. Skalanya lebih kecil memang, ya, tapi lebih detail dan lebih teliti lagi kita ketika dikondisikan seperti itu. Makanya kita harus ketahui konsep mapping itu diperlukan. Sama halnya ketika kita mau pergi lah, seorang keluarga mau pergi berjalan-jalan, dia harus roadmap apa saja yang harus disiapkan, misalnya bekal, peralatan P3K, mobilnya safety atau enggak. Nah, itu harus roadmap, jalurnya kita mau lewat mana, kan gitu kan. Nah, itu harus perlu disiapkan. Nah, konsepnya kita jabarkan ke dalam penanggulangan bencana ini yang harus bisa kita siapkan. Nah, manfaatnya apa terhadap risk map-nya ini gitu kan? Ya, manfaat yang pertama itu adalah terpetakannya, ada gambaran atau sebaran ancaman yang ada. Jadi
seluas atau sebesar apa sih ancaman itu gitu kan. Itulah yang harus mendasari roadmap, itu harus ada. Pemetaan resiko itu harus kita ketahui. Dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkait aset alam, fasilitas umum, kemudian ekosistemnya ada berubah atau tidak, kemudian ada nggak ketika terjadi bencana seorang warga berada di sebuah kepengungsian, ada nggak di dalam pengungsian itu orang-orang yang kita butuhkan, misalnya orang psikologi, orang kesehatan untuk melakukan pertolongan pertama, itu perlu. Atau ada orang-orang yang bersifatnya terampil, misalnya tukangkah gitu kan, itu perlu kita siapkan. Artinya kita harus mengkaji dan menganalisis sejauh mana konsep dalam penanggulangan risiko bencana itu berkurang ya, minimal risiko terjadinya korban dalam bencana ini sudah jauh lebih baik berkurang dari yang sebelumnya atau yang akan terjadi. Jadi kalau daerah-daerah yang memang dipastikan rawan akan bencana, maka itu harus bisa kita buat roadmap-nya ya. Manfaat yang kedua, risiko map-nya itu apalagi ya, risk-nya. Yang kedua sebagai alat analisis risiko bencana. Jadi dia merupakan alat indikator terkait kemajuan dari penyebaran masalah tadi, terkait dampaknya, kemudian terkait masalah fenomenanya, itu harus kita ketahui ya. Sehingga dari database itu kita akan dapat untuk meliput ancaman sebenarnya itu apakah kita mampu atau tidak mampu sesuai dengan konsep yang ada. Ketidakmampuan, makanya kita harus menyiapkan perencanaan sebelumnya sebelum bencana itu datang. Nah, metodologi apa saja yang bisa kita siapkan dalam roadmap itu sendiri kan gitu kan. Nah, dalam penyusunan peta risiko bencana itu biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa memformulakan dan menyepakati konsep yang sudah dibentuk. Nah, kalau dulu ada namanya Hyogo Framework. Semalam saya sudah minta ke kalian untuk belajar tentang Sendai Framework ya. Kalau yang di awal dulu Hyogo sampai 2015, nah sekarang sampai 2017 itu 2017 sampai dengan 2030 itu ada Sendai Framework ya, yang dimana masukkan parameter ancaman, kerentanan dan kesiapan diri untuk kebencanaan dan mengurangi resiko itu adalah satu komponen yang cukup baik gitu ya. Nah, itu yang harus bisa kita siapkan. Jadi formulasi kedalaman bagaimana pengurangan resiko bencana itu sudah ada, yaitu terkait ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas, itu pun sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan itu pun tidak sembarangan. Makanya materi kita ini saling berkesinambungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga hal-hal apa saja yang nanti bisa kita libatkan, bisa kita masukkan ke dalam konsep ini bisa berjalan dengan baik ya. Ini tahapan penyusunan risiko bencana itu sendiri. Nah, dari studi literatur yang ada, ini pun harus bisa kita siapkan. Jangan hanya common sense, omong kosong ketika kita cerita berkaitan tentang mapping data. Jangan hanya sekedar opini. Menurut saya nggak bisa, dia harus ada parameternya. Jadi studi literatur pun perlu kita siapkan berkaitan dari misalnya Badan Geologi, terus BMKG ya, terus kemudian mana lagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan itu. Jadi harus ada, sehingga ketika data yang sudah terkumpul itu merupakan satu bentuk yang bisa kita bungkus ya. Itu data-data itu yang kita dapat biasanya disebut dengan data-data sekunder ya. Nah, jadi literatur-literatur yang ada misalnya jurnal, penelitian, pengabdian masyarakat ya, kemudian data dari desa, peta dasar, geologi, nah itu merupakan data-data literatur yang sifatnya sekunder. Kemudian tahapan penyusunan yang kedua apa setelah studi literatur? Analisis lagi risiko bencananya berdasarkan ancaman yang ada di daerah itu ya, sebagai dasar awal untuk melangkah dalam melakukan analisis risiko. Kemudian penentuan parameternya berdasarkan apa? Data yang primer dan data sekunder. Data primer itu data yang kita lihat langsung dan kita ambil langsung. Kalau data sekunder tadi studi literatur. Jadi
data yang kita dapat nanti kemudian kita olah dan kita pastikan. Nah, data-data primer itu bisa kita dapat dari mana? Ya, ketika kita bertugas menyebarkan data asesmen dasar, asesmen awal dalam penanggulangan bencana. Makanya asesmen itu pun penilaian itu ada yang sifatnya rapid health assessment ya, penilaian cepat, dan ada yang tambahan yaitu data sekunder. Jadi ada memang harus dinilai 1x24 jam terkait kebutuhan dalam penanggulangan bencana dan risiko-risiko apa saja yang kemungkinan terjadi. Nah, kemudian pengambilan data yang sifatnya primer ini memang kita harus terjun langsung di lapangan. Nggak bisa katanya atau main via telepon saja, nggak bisa. Jadi data yang kita ambil secara langsung di lapangan itu perlahan pasti, artinya kita langsung tujukan data itu diambil dari siapa, tanggal berapa, jam berapa. Kalau ada nomor telepon yang sumber data tadi, kita cantumkan nomor teleponnya. Nah, itulah tahapan penyusunan resikonya agar supaya itu semua bisa berjalan dengan baik. Kondisi-kondisi itulah yang harus bisa kita siapkan. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu tahapan berikutnya, baru setelah kita dapat data primer, kita langsung melakukan penyusunan database. Nah, database ini disusun biasanya juga ada di medical center ya. Apa medical center? Di media center. Di media center itu yang informasi-informasi apapun ada di situ. Berkaitan dari pihak luar ketika mau ingin masuk ke dalam pun mereka mendapatkan database seperti itu. Seperti data-data jumlah korban, kerusakan, kebutuhan apa yang ingin diberikan, itu semua ada di dalam konsep itu. Sehingga kebutuhan itu tidak overlapping. Ini pengalaman dari kejadian Aceh. Di Aceh itu bantuan sampai dengan overlapping. Karena pemetaan resikonya saat itu karena salah satu contoh daging ya, daging unta, daging kerbau saat itu sempat berlebihan di Sumatera Utara. Kenapa berlebihan? Karena pada saat itu adalah hari raya Idul Adha Kurban waktu tsunami Aceh. Dan seketika juga ribuan ton saya rasa daging itu disumbangkan ke Aceh, yang sampai pada saat itu warga Aceh sendiri pun banyak yang berkurban, sehingga daging-daging yang umumnya sudah berkontainer-kontainer dikirim ke Aceh, alhasil terkadang ada yang tidak termanfaatkan dengan baik sehingga mubazir. Nah, itulah kenapa perlunya penyusunan resiko bencana dan terkait kebutuhan yang mendasar. Kemudian ada scoring. Itu scoring adalah untuk menentukan prioritas, mana yang lebih urgent, mana yang bisa menunggu, mana yang bisa di belakangan diberikan. Nah, itu juga merupakan parameternya. Kemudian pembuatan peta tematik ini berkaitan tentang metode tumpang susun atau istilahnya overlay ya. Overlay dari sebuah peta meliputi ancaman-ancaman, kerentanan dan kapasitasnya. Kita harus ketahui satu daerah itu. Misalnya di daerah kecamatan A, kira-kira orang yang berpotensi di situ apa saja? Misalnya yang kita perlukan orang kesehatan, orang psikologi, kemudian tukang ya, itu untuk membangun shelter atau penampungan. Nah, itu perlu kita siapkan. Kemudian ada pembuatan peta risiko bencana dengan metode tumpang susun dari total ancaman. Artinya dari kita ketahui kerentanan yang ada di lingkungan itu, kemudian kapasitas yang ada di situ, kira-kira udah siap belum? Nah, itu yang harus disusun, itu yang harus bisa kita siapkan sejak dari sekarang. Karena persiapan dari kesepakatan Sendai Framework yang ada sekarang itu, mereka lebih prioritaskan bukan di bencananya dan recovery-nya, tidak, tapi di sebelumnya, artinya di mitigasi bencananya dan kesiapsiagaannya. Itu yang harus ditingkatkan, itu jadi kunci utama ya, sehingga diperlukan yang namanya diseminasi ke semua pihak melalui metode-metode yang FGD kah, apakah metodenya itu dengan cara seminar kah, workshop kah, lokakarya kah, itu bisa kita siapkan gitu kan.
kemudian kita lakukan publikasi, kemudian kita evaluasi dari satu kegiatan itu kira-kira hasilnya apa, seberapa jauh tangkapan atau pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana itu sendiri, ya. Karena ini yang harus bisa disiapkan, harus betul-betul kita mandirikan masyarakat dalam pengurangan bencana atau pengurangan resiko bencana. Salah satu contoh, kalau kita di lingkungan kita di sekitar, ya, atau kita sedang berjalan-jalan di kota Medan atau di Aceh lah, kita pernah lihat ada jalan yang dilis warna oranye gitu kan. Nah, jalan yang dilis warna oranye itu adalah salah satu upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pengurangan risiko bencana. Ketika terjadi bencana, itulah titik kumpul para siswa-siswa untuk menyelamatkan diri. Atau nanti ada di salah satu titik namanya assembly point. Nah, disitulah yang perlu kita pahami, perlu kita siapkan bagaimana kita mengkondisikan satu kondisi keadaan yang saat itu darurat bisa kita lakukan. Intinya kita ketenangan. Makanya pelatihan-pelatihan pengurangan resiko itu dilakukan oleh orang ketika kita lihat dari hasil data, oh daerah ini misalnya resiko terhadap bencana gempa bumi, apa yang harus disiapkan? Oh, kita kasih pendidikan dan pemahaman tentang bagaimana menyelamatkan diri saat terjadinya gempa, misalnya seperti itu. Kalau banjir, apa yang harus dilakukan misalnya? Itu semua harus secara perlahan dan bersinergi bersama-sama untuk mengembangkan diri dalam pengurangan resiko bencana itu sendiri. Nah, itulah yang harus bisa kita siapkan. Artinya, mapping di dalam konsep kebencanaan itu harus bisa semaksimal mungkin kita lakukan dengan baik. Ya, sekup terkecilnya adalah ketika kita bercerita tentang masyarakat, ya, yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit. Nah, posisinya itu tidak hanya berdampak kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada lingkungan. Makanya kebermanfaatan, kesiapan diri dari masyarakat, terutama kita di lingkungan kesehatan, harus perlu dengan memasang brosur-brosur, leaflet, terus kemudian spanduk-spanduk. Kemudian kita harus menggambarkan lokasi kerja kita. Misalnya kalau yang berlantai 1, lantai 2, lantai 3, ketika terjadi bencana harus larinya kemana. Contoh di kampus di universitas kita. Di universitas kita itu juga ada beberapa hal yang terkadang unik, saya bilang. Kenapa unik? Sebesar universitas kita terkadang tidak ada assembly point-nya atau titik kumpul ketika terjadi bencana. Nah, kalau pada saat adanya perkuliahan tatap muka, tiba-tiba ada bencana, mahasiswa harus lari kemana? Apakah harus lompat dari gedung? Kan tidak. Makanya itu perlu adanya roadmap, ya, untuk pengurangan risiko bencana. Seperti misalnya kita kaji ulang lingkungan kita itu risikonya apakah banjir atau gempa bumi. Makanya kita pun kebiasaan sehari-hari ketika kita sudah lakukan, ada beberapa hal yang umum kita siapkan. Misalnya ketika kita masuk sebuah gedung, kita harus tahu ini, kalau risiko bencananya adalah gempa bumi, kita tidak akan pernah berdiri atau duduk di dekat yang berkaca. Misalnya ada kaca yang cukup besar, itu resiko. Terus kemudian ketika kita lihat gedungnya itu sifatnya juga rentan, misalnya ini gedung lama, gedung tua misalnya, kita pun harus berhati-hati ketika terjadi sesuatu, kita harus lari kemana, arahnya kemana, itu harus betul kita siapkan. Kalau di Jepang, kesiapan diri mereka dalam segi sarana fisiknya cukup baik. Ya, contohnya, misalnya gedung mereka itu tahan gempa 8-9 skala Richter, itu cukup baik, ya. Jadi ketika ada guncangan itu mereka masih aman, gitu, nggak panikan. Tapi kalau di kita, ketika terjadi bencana gempa bumi, yang terjadi apa? Kita udah kocar-kacir duluan, gitu. Dengan melihat kondisi seperti itu aja kita sudah bingung bagaimana menyiapkan diri kita dalam pengurangan resiko bencana. Begitu. Bagaimana kira-kira sudah dapat gambaran berkaitan tentang membuat risk map-nya, ya, untuk peta bencana di lingkungan kita sehari-hari. Oke, sudah jelas kira-kira, sudah paham?
Oke, kalau begitu silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab berkaitan tentang peta resiko bencana, ya, baik di daerah kalian maupun di tempat kerja. Ayo silakan, saya kasih waktu untuk bertanya. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan tentang peta resiko bencana? Artinya kita sudah harus tahu gambaran itu. Oke, yuk si Kalila, boleh silakan. Apa hasil yang didapat dari yang mau ditanyakan? Nurul kali ada yang mau ditanya? Nurul, Helen, ayo silakan. Oke, kalau itu sebenarnya konsepnya iya internal, berkaitan keterlibatan diri kita di dalam sebuah organisasi dalam konsep penanggulangan bencana pun sebenarnya diperbolehkan, tidak ada aturan yang melanggar. Kita hanya boleh mengikuti satu organisasi saja, tapi bisa ikut di beberapa organisasi yang lain, ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tetapi itu berkaitan tentang sosial sosial organisasinya. Nah, ketika dinyatakan tidak boleh, ada nggak aturan yang tertuang di dalam organisasi itu hanya diperbolehkan mengikuti satu organisasi aja dalam pengurangan risiko bencana misalnya, ataukah memang hanya sifatnya individual? Itu harus dipertanyakan kembali gitu, Mbak Miani, ya. Nah, lihat aturannya, nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kalila, setelah dibaca Sendai Framework yang 2015 sampai 2030, mengapa penurunan kerentanan dalam pencapaian HFA-nya itu tidak setara dengan besarnya resiko bencana dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Nah, ini betul. Ini berkaitan tentang konsep kapasitas sebenarnya. Nah, ketika kapasitas itu sudah mumpuni, kadang bencana ini kan bisa terjadi kapan saja. Cakupan luasnya pun, persebarannya, dampaknya itu cukup luas, sehingga terkadang masyarakat sendiri pun yang awalnya siap dengan pengulangan resikonya itu bisa berdampak. Artinya berdampak itu mereka akan terpuruk, yang seharusnya tadi kemampuannya bisa kita gunakan, justru dia akan menjadi korban juga di situ, sehingga pelaksanaan kegiatan di segala bidang, misalnya di ekonominya, sosial, kesehatannya pasti akan terganggu. Nah, makanya di Sendai Framework itu kita harus menguatkan kapasitas di kesiapsiagaan dan mitigasinya itu diperkuat, ya. Itu yang harus bisa kita pastikan gitu, ya, untuk Kalila. Kemudian dari Asmi, Pak, Asmi bertanya, di daerah Asmi kan bisikan ada busur rawan longsor, apalagi di desa saya, Pak, di tempat di jembatan pihak pemerintah desa belum ada penanganan atau penanggulangan. Nah, ini berkaitan kebijakan dan peran serta masyarakat sebenarnya. Nah, kebijakan pemerintah untuk dalam pembangunan, misalnya jembatannya sudah jelek, resikonya tinggi akan rubuh, makanya ada upaya-upaya yang harus dilakukan, kesepakatan dari perangkat desa dalam pengembangan kebijakan itu untuk membangun desa. Atau sekarang kan sudah ada dana desa yang bisa dialokasikan ke penanggulangan bencana. Nah, masalahnya pemahaman dari masing-masing kepala desa dan perangkat desa dalam menyikapi pendanaan itu terkadang terbatas. Padahal sebenarnya pengembangan kapasitas dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah itu bisa digunakan dalam pengurangan risiko bencana dan sarana prasarana khususnya yang bersifat umum dan bisa berdampak positif bagi masyarakat. Sehingga kondisi itu berkaitan jembatan tadi yang mungkin rusak, roboh, atau sudah usang, atau waktunya memang sudah cukup lama, itu bisa direvitalisasi atau digantikan dengan yang baru. Ini yang harus perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa tidak paham tentang hal itu, bisa kita kerjasama dengan masyarakat atau perusahaan. Tadi kan sudah ruang lingkupnya ada perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa kita libatkan dalam konsep pengurangan resiko tadi. Itu yang harus bisa kita pahami.